Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau lain-lain. Oke, di sini aku mau ngasih tips diet yang udah aku janjiin beberapa saat yang lalu. Cuman baru bisa aku rekam sekarang. Jadi aku punya dua tips diet manusiawi ala aku, ala Radana, yang mungkin bisa kalian praktekin ketika kalian baru diet gitu ya. Jadi aku punya nama sendiri buat itu, yaitu turtle diet sama rabbit diet. Turtle diet ini diet yang pelan-pelan banget turunnya. Nanti aku kasih alasannya ya kenapa pelan-pelan turunnya. Sama rabbit diet. Rabbit diet itu yang effortnya lebih, jadi turunnya bisa cepet gitu. Jadi untuk turtle diet yang pertama itu buat orang yang mageran, buat orang yang suka rebahan mungkin, yang gak suka buat exercise atau gak punya waktu buat exercise sama sekali, gak punya waktu buat olahraga sama sekali, atau mungkin udah capek kerja, udah capek kuliah, udah capek sekolah, jadi bener-bener gak punya waktu buat olahraga gitu-gitu. Nah, ini aku sebut namanya turtle diet. Turtle diet itu diet yang turunnya pelan, cuman karena emang effortnya gak banyak nih, karena ya itu tadi, orang yang udah capek, udah mageran atau apa. Nah itu makanya turtle diet itu aku ngadopsi dietnya Om Deddy Corbuzier, OCD. Diet OCD itu kalian bisa searching lagi di YouTube atau di Google lah. Nah itu ini tuh diet yang istilahnya kayak puasa gitu. Jadi praktiknya tuh gini, diet OCD ini kalau di aku, yang aku lakuin adalah aku makan itu sehari boleh makan apa aja. Jadi masih boleh makan martabak, masih boleh makan nasi padang, masih boleh makan soto, sop, apapun itulah, steak, terus dan lain-lain. Cuman kalau diet OCD ini ada waktunya, jadi kayak puasa. Waktunya itu nggak puasa kayak puasa kita ya. Jadi kayak contoh kalau di aku itu make waktu yang 4 jam. Jadi kalau di aku 10 jam 10 sampai jam 2 itu aku biasanya ngasih waktu buat aku bisa makan tuh. Bisa makan satu jenis makanan, one meal or two meals. Jadi boleh makan satu jenis makanan kayak soto doang, atau mungkin nasi padang doang, atau mungkin bisa juga buat apapun lah, pokoknya di 4 jam ini boleh makan apapun, snack ataupun yang disukain. Cuman kurun waktunya lagi jam 10 sampai jam 2. Nah ini kalau di turtle diet ini kan diet yang santai. Terus buat orang-orang yang kayak alasan-alasan yang aku bilang tadi, kalau mau turtle dietnya enggak yang benar-benar lambat maksudnya, nah itu boleh buat one meal aja a day gitu. Satu hari boleh 1-2 makanan aja di jam itu. Nah selain itu, nah itu biasanya cuman minum air putih doang gitu. Terus ya kalau udah, ya selain itu air putih doang sih. Mentok-mentok kok sampai lapar banget itu biasanya makan buah aja. Jadi dibanyakin stok buahnya, kayak pisang, terus apalagi ya, apel, pear gitu, atau ya apapun seadanya di rumah lah gitu. Kalau emang nggak ada, at least sesekali mungkin bisa minum susu buat
tambahan protein juga sih gitu. Oh ya, jangan lupa yang 4 jam tadi tuh kalau bisa, kalau emang pengen dietnya manusiawi, maksudnya yang diet minimalis yang nggak harus ngeluarin duit banyak, cuman pengen hasil yang agak baik dikit, nah itu gizinya diseimbangin 4 sehat 5 sempurnanya. Contoh yang 4 jam tadi makan nasi soto terus sama tetap makan buah terus sama apa misalnya susu di jam-jam akhir atau Pocari Sweat atau apa gitu ya, ya sebut merek semua lah pokoknya. Udah, jadi itulah buat diet OCD-nya. Terus buat diet yang kedua yaitu aku namain rabbit diet. Jadi rabbit diet itu buat orang yang cukup santai gitu ya, maksudnya punya waktu longgar buat olahraga. Nah ini juga buat orang-orang yang istilahnya oversize atau emang berat badannya tuh udah lebih banget gitu loh, udah yang pengen banget nurun berat badan aja. Dan juga buat orang-orang yang benar-benar pengen buruan turun. Nah, rabbit diet ini, rabbit tuh kelinci ya. Maksudku tuh kenapa bikin rabbit diet, karena dietnya tuh pengen yang cepet banget turunnya. Nah, itu tipenya atau hal yang dilakuin adalah one meal a day. Sangat-sangat one meal a day. Jadi cuman makan sehari sekali. Cuman aku ngasih tipe diet ini nggak yang se ekstrim itu sih. Maksudnya makan sehari sekali itu ya boleh nasi, boleh, nggak yang harus apa gitu. Jadi boleh nasi atau apapun yang ada di rumah lah. Cuman one meal aja, jadi satu jenis makanan aja. Selain itu buah doang. Selain itu buah, ya gitu. Dan ya susu tadi buat 4 sehat 5 sempurnanya. Habis itu udah itu one meal a day aja, jadi nggak ada waktu batasan. Cuman ya sekali makan itu bisa langsung banyak, cuman sekali makan doang. Nah itu sempat aku lakuin setelah aku ngelakuin diet yang salah itu. Akhirnya aku ngelakuin cuman one meal a day, cuman ya tetap memperhatikan gizi gitu ya. Dan ya itu berhasil. Cuman akhirnya kalau akhir-akhir ini sekarang aku ngelakuinnya oh ya, itu kan tadi yang rabbit diet itu yang buat awal-awal aku abis ngelakuin diet yang salah. Jadi kan abis itu nggak effortnya nggak kelihatan. Akhirnya aku rabbit diet yang supaya turunnya tuh cepat. Nah abis udah selesai, sekarang udah agak stabil nih berat badanku dan juga semuanya. Aku pakai yang turtle diet. Jadi yang kadang nggak olahraga juga. BTW aku bilang kemarin aku sering banget olahraga karena awal-awal, yaitu karena rabbit diet itu. Jadi one a day sekaligus olahraga yang dari jam 3 asar sampai jam 6 maghrib baru pulang buat olahraga. Nah kalau yang ini sekarang yang aku lakuin itu yang turtle diet. Jadi kadang nggak olahraga, cuman ya kadang workout aja yang apa yang simple gitulah, yang cuman 10-15 menit mungkin, atau enggak aku banyakin di kegiatan aja, kegiatan sehari-hari gitu yang ya pokoknya bisa bikin capek atau keringetan lah. Jadi kayak meskipun nggak olahraga tapi tetap keluar energinya gitu. Jadi itu yang aku lakuin. Oke. Tapi untuk memulai semua itu yang harus kalian lakuin pertama kali adalah niat. Niat ini penting banget. Jadi kayak contoh kamu pengen turun berat badan, cuman kamu niatnya cuman setengah-setengah misal. Kayak gimana ya? Ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa, cuman habis itu nggak akan berhasil. Jadi kalau mau turun itu seberapapun kamu pengen turun, itu yang penting niat terus dijaga tiap hari, tetap dilakuin. Cheating boleh, cuman cheating itu nggak yang tiap hari ataupun nggak yang intensif gitu ya. Ya cheating seminggu sekali lah, masih manusiawi. Nah di samping itu kalian juga harus enjoy sama diet kalian. Jadi kayak jangan dibikin underestimate gitu loh. Jadi kayak ya ampun aku harus gini, harus gini, harus turun.
bukan prioritasnya buat diet manusiawi ini itu. Yang penting kamu merubah pola makan dan juga nyeimbangin mindset gitu. Jadi kalau itu semua udah dan kamu udah ngelakuin, meskipun kamu nggak turun berat badan tapi kamu nggak akan stres kayak gitu. Jadi enjoy, tetap bahagia, tidak underestimate. Nah nanti hasilnya itu di akhir gitu. Jadi yang penting udah bahagia nih, pola makan udah berubah, terus pola mindsetnya juga berubah. Nah habis itu dapatlah uhronya apa ya, turun berat badan tadi. Jadi niat utama dijaga lagi buat merubah pola makan sama nyimbangin mindset gitu. Terus we will never know the real result before we try, and when you want to give up, look at the back and see how far you have climbed to reach your goal. Jadi kita tidak akan tahu result atau hasil nyata sebelum kita mencoba. Dan kamu juga kalau akan menyerah gitu ya buat diet, coba lihat lagi ke belakang deh. Lihat seberapa effort kamu, usaha kamu yang udah kamu capai buat ngelakuin diet itu. Gitu. Itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau masih kurang jelas bisa diulangi lagi, jadi biar paham banget sama apa yang aku sampein. Pasti karena aku juga dalam tanda kutip manusia biasa, banyak hal yang masih kurang buat aku sampein. Cuman itu tadilah intinya, ada 2 tips diet yang bisa kalian lakuin. Nanti diulang lagi aja dengerinnya biar lebih paham lagi, biar ngena lagi sama apa yang aku lakuin gitu. Kalau mau tanya-tanya bisa DM atau mungkin bisa WA aku yang punya nomor WA aku gitu. Terima kasih, selamat pagi, siang, malam.